Informasi penting besok tanggal 7, 8, dan 9 April 2022. Nah, kira-kira ada apa ya sebenarnya untuk para pemilik kartu KIP atau buku simpel? Kalian simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Nah, dikutip dari akun IG resminya Puslapdik Kemendikbud Republik Indonesia ya teman-teman. Ini adalah akun resmi Puslapdik Kemendikbud Republik Indonesia. Nah, di sini ada pengumuman. Kita bacakan. Di sini ada keterangannya dulu ya. Di sini saya akan bacakan. Hai sobat PIP, bagi kamu kelas 6, kelas 9 atau kelas 12 atau 13, yuk cek laman sipintarpip.kemendikbud.go.id. Apakah kamu masuk nominasi PIP tahun 2022 atau tidak? Jika masuk nominasi PIP 2022, segera lakukan aktivasi rekening. Nah, ini pengumuman untuk kelas 6, 9 atau kelas 9 ya teman-teman, atau kelas 12 atau kelas 13. Nah, ini adalah kelas akhir ya untuk tahun pelajaran 2021-2022. Jadi nominasi PIP tahun 2022 telah ditetapkan. Yuk segera aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni 2022. Nah, jadi untuk yang masuk nominasi PIP tahun 2022 ini, segera aktivasi rekening ya, sebelum tanggal 30 Juni 2022. Jadi batas akhirnya adalah tanggal 30 Juni 2022. Nah, peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening simpel sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, akan dibatalkan sebagai calon penerima PIP. Nah, jadi ini harus segera ya teman-teman untuk yang terdaftar sebagai nominasi PIP tahun 2022. Nah, untuk mengetahuinya kalian bisa cek di laman atau di linknya yaitu pip.kemendikbud.go.id ya. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus dilakukan sebagai pihak dinas pendidikan. Nah, ini terutama untuk dinas pendidikan ya. Dan nanti juga ada hal-hal yang harus dilakukan oleh para orang tua. Nah, di sini yang pertama untuk dinas pendidikan terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan dinas pendidikan adalah berkoordinasi dengan sekolah agar dapat menyampaikan SK nominasi PIP tahun 2022 kepada siswa. Nah, jadi dinas pendidikan ini harus memberikan atau menyampaikan surat ya kepada pihak sekolah agar menyampaikan nama-nama SK yang terdaftar di nominasi PIP tahun 2022. Kemudian yang kedua berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti bank penyalur dan Puslapdik terhadap kendala yang dihadapi. Kemudian yang ketiga memantau perkembangan aktivasi rekening pada aplikasi Sipintar. Nah, itu untuk dinas pendidikan. Kemudian ada juga hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak sekolah ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah mengunduh SK nominasi PIP tahun 2022 pada aplikasi Sipintar. Nah, jadi pihak sekolah harus mengunduh SK nominasi PIP ya. Jadi nama-nama penerima atau nominasi PIP ini ada di SK tersebut. Jadi harus diunduh terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja nama-nama yang masuk SK nominasi. Kemudian yang kedua menyampaikan surat keterangan aktivasi kepada siswa yang masuk nominasi PIP tahun 2022 agar melakukan aktivasi secara langsung di bank penyalur. Nah, biasanya pihak sekolah memanggil orang tua ya teman-teman atau siswa, kemudian diberikan surat untuk aktivasi rekening ke bank penyalur, baik itu bank BRI maupun bank BNI atau bank BSI.
Nah, kemudian yang ketiga, pihak sekolah berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Nah, jadi berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terhadap kendala yang dihadapi. Jadi jika sekolah ada kendala, silakan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Nah, aktivasi secara kolektif hanya dilakukan apabila memenuhi kondisi yang tertuang pada Persejen Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2021 tentang Juklak PIP Dikdasmen. Kemudian di sini ada juga hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak orang tua. Nah, jadi atau siswa ya, teman-teman. Untuk orang tua dan siswa. Nah, yang pertama adalah melakukan aktivasi rekening di bank penyalur. Nah, sebelum tanggal 30 Juni 2022. Jadi batas waktunya adalah tanggal 30 Juni 2022 ya. Jadi masih banyak waktu. Nah, kemudian yang kedua melaporkan kepada sekolah apabila telah melakukan aktivasi rekening. Nah, jika setelah melakukan aktivasi rekening dan mendapatkan buku simpelnya, silakan laporkan ya ke pihak sekolah atau ke operator sekolah yang mengurus PIP. Kemudian yang ketiga, setelah aktivasi rekening, saldo awal adalah 0 ya teman-teman, hingga diterbitkan SK pemberian PIP dan disalurkan dananya. Nah, jadi perlu diketahui ya, SK itu ada dua, jadi ada SK pemberian dan SK nominasi. Nah, untuk yang belum mendapatkan rekening itu harus masuk dulu ke dalam SK nominasi, agar supaya melakukan aktivasi rekening dulu. Nah, setelah memiliki rekening, maka nanti pada saat pencairan akan dimasukkan ke dalam SK pemberian. Nah, jika dalam SK pemberian terdaftar, maka di situ kalian bisa cair ya. Jadi ingat ya, ada dua SK, yaitu yang pertama SK nominasi, kemudian yang kedua SK pemberian. Nah, jadi untuk yang belum cair, pastikan dulu ya apakah nama kalian masuk ke dalam SK pemberian di tahun 2022 ini atau tidak. Nah, dan mari kita lihat dari komentarnya ya teman-teman, apakah ada penjelasan lagi atau tidak. Nah, di sini ada yang bertanya ya, Min tolong dibantu jawab juga. Anak saya tahun 2021 kelas 8 dan 9 dapat PIP. Cair terakhir bulan Oktober. Cuma di bulan Desember sampai Maret kok nggak dapat juga. Padahal temannya sudah ada yang cair. Saya sampai ke bank untuk print cek memastikan ada atau tidaknya. Ternyata setelah dicek print saldonya masih 0. Itu kira-kira gimana Min? Apakah anak saya tetap masih dapat atau harus daftar ulang? Atau gimana nih Min? Nah, di sini Sobat PIP menjawab ya. Hai Kak, untuk bulan Maret dan April ini prioritas penerima PIP adalah siswa yang masuk ke dalam DTKS Kemensos dan padan datanya dengan Dapodik serta valid datanya. Nah, jadi untuk yang cair di bulan ini adalah untuk PIP atau penerima PIP yang masuk ke dalam DTKS Kemensos ya teman-teman. Kemudian di sini ada juga yang bertanya, saya sebagai operator PIP sekolah sudah cek di Sipintar kok belum ada nominasinya. Hai Kak, untuk bulan April ini baru ditetapkan nominasi PIP untuk siswa kelas akhir. Jika tidak ditemukan, maka kemungkinan tidak ada siswa kelas akhir yang masuk nominasi. Jadi di sini ada pengumumannya untuk kelas akhir ya teman-teman. Seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, di sini untuk kelas 6 dan kelas 9 atau kelas 12 dan 13. Nah, jadi itu ya teman-teman berita penting hari ini dan esok. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.